Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung aku udah menganggurkan diri, ya. Ya gitulah ya. Intinya untuk setahun ini aku pengen istirahat dulu dari dunia kerja. Jadi insyaallah kedepannya bakal lebih sering upload video. Ini playlist baru ya. Kita bakal bahas tentang buku-buku yang aku rekomendasi buat kalian baca. Buku pertama yang akan kita bahas adalah tentang ini. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini nih dalam beberapa tahun belakang adalah salah satu buku favoritnya semua orang kayaknya. Sebenarnya buku ini adalah buku terjemahan dari penulis terkenal Mark Manson. Dia ini seorang blogger awalnya, tapi karena tulisan-tulisannya yang sangat bagus dan menginspirasi, akhirnya dia membuat buku, dan tentu saja bukunya itu sangat-sangat menginspirasi. Jadi di sini aku nggak bakal bacain semua full buat kalian, nggak. Aku cuman bakal ngejelasin beberapa part aja yang menurutku quote-quote-nya itu sangat bagus untuk kita jadikan inspirasi dalam hidup kita. Itulah intinya ya. Panjang banget coy pendahuluannya. Oke, karena aku nggak suka ribet-ribet dengan pendahuluan, mari kita langsung masuk aja ke quote-nya. Halaman 2. Saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos dan bakalan sinting, atau tetap di luar sini menjadi penulis dan kelaparan. Saya lebih memilih kelaparan saja. Nah, ini tuh nggak banyak ya orang yang berani kayak gini. Karena kita kebanyakan itu berpikir bahwa, oh aku udah di zona nyaman, pekerjaan udah mapan, udah jelas ke depannya bagaimana. Jadi orang takut untuk keluar dari zona nyaman itu. Sementara cara kita untuk bisa berkembang, untuk bisa tahu batas apa sih kemampuan diri kita, ya memang kita harus berani mengambil resiko gitu. Dia nggak tahu sebenarnya apakah dengan menjadi penulis di luar sana itu akan berhasil atau enggak, tapi dia lebih memilih untuk keluar dari pekerjaan itu karena bagi dia itu adalah passionnya yang harus dikejarnya, yang nggak bisa untuk dilupakan begitu saja. Mantap. Nah, halaman 5. Seseorang yang percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak merasa perlu untuk meyakinkan seorang pun bahwa dia kaya. Nah, ini nih kebanyakan krisis yang sedang kita alami saat ini. Semua orang itu berlomba-lomba untuk membuktikan dirinya kepada orang lain, membuktikan bahwa dia berhasil, membuktikan bahwa dia cantik, membuktikan bahwa dia wah, segalanya lah pokoknya ya. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya semakin kita berusaha untuk membuktikan diri kita ke orang lain, semakin kita tidak akan bahagia, semakin kita akan merasa kurang dan kurang lagi. Kenapa? Karena orang itu ada banyak di dunia ini, ada berbagai macam jenis manusia. Apakah kamu sanggup untuk membuktikan dirimu ke semua orang? Belum lagi ekspektasi orang itu yang berbeda-beda. Mungkin si A bisa merasa puas, bisa merasa salut pada dirimu, jika kamu melakukan ini. Nanti si B beda lagi. Dia ekspektasinya beda lagi dengan si A tadi. Apakah kita sanggup untuk membuktikan diri sama semua mereka itu? Tentu saja enggak kan. Dan itu kalau kita terus-terusan melakukan itu udah pasti bakal capek banget. Capek banget. Maka you don't need to prove yourself to anyone. Just prove yourself to you. Oke? Sekarang halaman 10. Karena tidak terbatasnya hal yang dapat kita lihat atau ketahui saat ini, tidak terbatas pula hal-hal yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan, merasa diri ini jelek, dan merasa kecewa atas hal-hal yang kita miliki, sebab kini tampak tak sehebat yang kita kira, dan inilah yang mengoyak diri kita dari dalam. Ini ada hubungannya dengan yang tadi ya, pembahasan kita sebelumnya. Semakin mudahnya akses media sosial, informasi saat ini, semakin juga kita merasa diri kita kecil, merasa diri kita nggak berguna, merasa diri kita ini negatif lah intinya. Karena kita selalu melihat dari orang lain, selalu memandang dengan kacamata orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah ubah kacamata itu. Jangan pakai kacamata orang untuk menilai diri kita. Nilailah diri kita dengan penggaris kita sendiri. Semakin kita menilai diri kita berdasarkan orang lain, maksudnya, wah si A udah punya ini, sementara aku belum. Si A udah kayak gini, aku belum. Si B udah kayak gini, aku masih segini-gini aja. Semakin kita akan menyakiti diri sendiri. Semakin kita akan jahat terhadap diri kita sendiri.
Alangkah mirisnya jika kita sendiri yang jahat kepada diri kita yang selama ini udah berusaha dengan sebaik mungkin untuk bertahan, untuk menghadapi segala macam cobaan. Intinya kita harus sayang sama diri kita, merasa cukup dengan diri kita, jangan memakai kacamata orang lain. Halaman 16. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Wes. Iya, itu dia. Sepanjang kita berbedanya itu bukan dari hal-hal yang fatal ya, bukan dari hal-hal yang melanggar aturan, melanggar norma, pokoknya bukan dari hal-hal yang negatif, maka kita kenapa harus takut? Kenapa harus takut untuk menjadi berbeda? Berbeda itu bukan berarti kita menjadi salah. Jika kita berbedanya dan kita berdiri di posisi yang benar, ya berarti kita yang benar gitu. Orang-orang yang sama inilah yang salah. Tapi kalau kita memang berada di posisi yang salah, maka kita tentu harus segera kembali ke jalan yang benar gitu ya. Yang penting itu adalah menjadi berbeda itu bukanlah sebuah dosa. Menjadi berbeda itu bukanlah sebuah kesalahan. Oke? Halaman 19. Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Nah, berapa banyaknya kita tahu kisah-kisah inspirasi dari orang-orang terdahulu, orang-orang yang keren masa lalu itu. Mereka itu memang ditertawakan dulu, memang dianggap gila, memang dianggap nggak waras. Karena mimpi mereka, karena pandangan mereka itu terlalu jauh ke depan sehingga nggak tercapai sama orang-orang biasa gitu. Memang orang-orang tertentu pula yang bisa mengerti, sehingga banyak orang yang mengira bahwa orang ini nggak waras lah, yang orang ini apaan sih gitu kan. Kebanyakan kayak gitu, makanya ditertawakan, dicemooh, diolok-olok. Tapi kamu harus ingat bahwa semakin kita diolok-olok, semakin kita dianggap nggak waras. Selama kita yakin dan kita memang berada di jalan yang benar, itu adalah satu tanda bahwa kamu akan berhasil. Kamu akan berhasil, insya Allah. Halaman 22. Kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Contoh paling mudahnya adalah di area pertemanan. Semakin kita nggak dewasa, semakin kita akan mempermasalahkan hal-hal kecil. Misalnya kita ditinggal atau kita diapakan lah ya, hal-hal yang kecil. Kita bakal mempermasalahkan itu. Bisa nggak nyapa dia selama beberapa hari. Kalau dia nggak nyapa kita duluan, kita nggak mau nyapa dia gitu ya. Tapi semakin kita dewasa, maka kita akan tahu bahwa apa sih gitu kan. Itu hal kecil yang remeh-temeh, yang persahabatan kita tuh jauh lebih berharga daripada itu gitu. Nah, itu tanda bahwa kita udah mulai dewasa, udah mulai bisa melihat masalah itu, ini kecil, nggak terlalu penting untuk dibahas, ini yang lebih urgent, yang lebih penting. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Bisa jadi sekarang masalah-masalah kita waktu SMA, waktu SMP, itu tuh udah kayak, iya apaan sih dulu tuh gitu kan. Pasti ada yang kayak gitu. Itu tanda bahwa kita sudah berproses menuju kedewasaan. Halaman 35. Jangan mengharapkan suatu kehidupan yang bebas dari masalah. Kata Panda, tidak ada hal seperti itu. Sebaliknya, berharaplah akan hidup yang penuh dengan masalah-masalah yang baik. Sebagai manusia, kita diturunkan ke dunia ini memang untuk diuji kan. Apakah kita bisa melewati semua ujian dan cobaan yang diberikan? Dan yang namanya ujian, ya udah pasti berupa beberapa masalah gitu. Walaupun ujian itu membahagiakan, tetap aja itu ujung-ujungnya bakal jadi masalah juga kalau kita nggak mampu untuk menghadapinya dengan bijak. Nah, jadi dalam hidup jangan pernah berharap nggak akan ketemu masalah. Berharaplah kita bertemu masalah-masalah yang baik, yang bisa mendewasakan kita, yang bisa membuat kita lebih bijak lagi. Cara berpikirnya, cara pandangnya, cara menghadapinya, gitu. Masih sambungan tentang masalah, halaman 37. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya dan menikmati proses pemecahannya. Pasti kamu pernah juga kan merasakan, misalnya ada masalah nih, terus emang pusing banget rasanya. Tapi nanti kita cari solusinya, kita diskusikan sama teman, diskusikan sama orang tua, dan hingga akhirnya kita berhasil menyelesaikan masalah itu perasaan leganya itu beda. Ada rasa bangga dan bahagia gitu. Nah, memang iya sih, memang betul. Kebahagiaan sejati itu saat kita berhasil memecahkan masalah yang kita punya. Kalau misalnya kita menghindari masalah, itu tuh nggak berujung bahagia juga. Kita bakal terus-terusan dihantui oleh masalah itu. Halaman 41, apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita lepaskan.
Itu tuh kalau dalam Islam tuh kayak sedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pula yang kita dapatkan. Semakin banyak kita menebar kebaikan, semakin banyak pula kebaikan yang akan berdatangan. Mungkin kita nggak tahu kapan waktunya, tapi Allah udah janjikan. Jadi ini prinsipnya bagus ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut di agama Islam juga. Halaman 45, saya tidak jatuh cinta pada prosesnya, dan karena itu saya gagal. Jadi untuk kita para pemimpi, sang pemimpi, ya dalam novelnya Andrea Hirata tuh, apapun yang ingin kita capai, kita harus menikmati prosesnya. Jangan kita, agak panjang dikit nih kayaknya, jangan kita pengen di sini, berada di sini, dan yang kita lihat tuh orang yang udah berada di sini. Kita nggak pernah melihat step by step yang dia lewatin. Apa sih halangan dia dulu, apakah tantangan dia selama ini, yang dia nggak tidur lah, yang dia nangis lah, yang dia kecewa. Kita tuh cuma lihat di sininya doang, jadi akan susah untuk kita mencapai kesuksesan itu. Kita tuh harus menikmati prosesnya. Jika ada orang di sini, kita harus pelajari apa sih yang dilakukannya sepanjang ini di perjalanan dari nol sampai dia berada di sini, gitu kan. Intinya, jika kamu udah tahu apa yang kamu pengen dalam hidup ini, lakukanlah dengan semangat dan nikmati prosesnya. Sambungannya halaman 47, karena kegembiraannya justru terletak pada pendakian itu sendiri. Ini kayak kalau kita lagi mendaki gunung, kegembiraannya itu pas kita berjalan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, menikmati pemandangan, menikmati sepoinya angin gitu kan. Menikmati kicauan burung gitu. Itu yang membuat kita pas nyampe puncak nanti tuh lebih menghargai apa yang kita miliki. Karena kita udah menikmati dari sepanjang perjalanan mendakinya itu. Jadi pas di puncak nanti tuh emang terasa lebih bermakna, lebih pokoknya kebahagiaannya itu akan utuh dan sempurna. Aduh, this quote means a lot to me. Halaman 95. Jadi, apa yang sebenarnya hilang? Hanya perhatian yang besar dan sanjungan, sedangkan apa yang telah diraihnya jauh lebih berarti untuknya. Ini tuh sama lah kira-kira kayak sekarang posisinya aku sedang menganggurkan diri ini. Mungkin kesannya bagi beberapa orang itu tuh nggak, menyia-nyiakan kesempatan yang ada gitulah intinya kan. Padahal ijazah ada, padahal udah pernah mondok, padahal bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Kenapa menganggurkan diri gitu ya? Tapi ya mari kita saling menghargai aja pilihan hidup kita masing-masing. Dan bagiku, this is what makes me feel happy. This is what makes me feel enough. I feel so happy and blessed for having such a good life kayak sekarang ini. Dan aku sangat menikmati prosesnya yang sekarang aku jalanin. Tapi kalau ke depannya ya kan setiap orang berubah, pola pikir juga berubah. Aku nggak bisa memprediksi masa depan. Tapi untuk sekarang, I can say that I am very happy with my life. Baik, kayaknya kita perlu bagi dua ya buku ini. Karena nggak mungkin pembahasan satu buku dalam satu video, kayaknya kepanjangan dan nanti bosan juga. Jadi ini udah separuh. Nanti insya Allah part 2-nya akan segera menyusul. Oke. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.